Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcastnya Area Administrasi Publik Unsida. Perkenalkan, nama saya Hana. Saya laboran di Prodi Administrasi Publik. Teman-teman, kali ini di podcast kali ini kita kedatangan tamu alumni. Mas, boleh diperkenalkan diri dulu? Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan teman-teman, saya Ardi Perdana. Saya alumni Administrasi Publik Unsida angkatan 2011. Kesibukan saya sekarang saat ini saya bekerja di pemerintah desa, tepatnya di Desa Keper, Kecamatan Kerembung, sebagai sekretaris desa. Mungkin itu. Oke, pertama Mas Ardi. Mas Ardi dulu di sini kan bisa dibilang angkatan sudah lumayan ya Mas ya. Ya. Kebetulan kalau Mas Ardi berarti di 2019 baru kuliah, di 2015 selesai. Ya. Nah itu saya baru masuk Mas kuliahnya. Gitu ya. Iya. Dulu Mas Ardi itu di 2019 itu 2011 ya. 2011 itu kok bisa tiba-tiba kuliah di Unsida dan ambil jurusan administrasi negara ya waktu itu Mas Yani ya, administrasi negara. Ya, jadi kebetulan memang dulu itu sebelum saya masuk AN, dulu saya masih AN ya, administrasi negara, itu saya memang dulu itu memang sudah di desa. Jadi saya dulu masuk di desa itu 2010, saya lulus SMA 2009, kemudian 2010 masuk di desa, jadi desa lah. Untuk nunjang juga kan, akhirnya saya masuk mendaftar di AN. Waktu itu masih AN, masih administrasi negara, jadi gitu ceritanya. Jadi untuk menunjang pekerjaan juga, biar lebih tahu juga masalah administrasi di kantor. Karena dulu kebetulan saya itu dulu sekolahnya di IPA, gitu loh. Jadi agak menyimpang memang. Ya, jauh. Sebelumnya di apa ya? Tentang hewan-hewan dan lain sebagainya, tiba-tiba ke sosial. Yeah. Berarti memang sebelumnya Mas Ardi ini basicnya kerja dulu, baru kuliah. Benar. Berarti Mas Ardi punya banyak manfaat ya. Jadi apa ya namanya, kuliah di AAN dulu, sekarang administrasi publik ini sama kondisi kerja. Benar-benar. Ya, memang kebetulan memang aku nyari yang jurusannya memang Linear. Yang linear sama kerjaanku. Makanya aku masuk di AN dan akhirnya mata kuliah yang saya dapat, ya memang sangat membantu banget di bidang kerjaan. Oke Mas, jadi kan kaitannya erat banget ya, pas kerja terus tiba-tiba dapat mata kuliah yang selinier sama pekerjaan ya Mas ya. Terus next pertanyaan nih Mas, menurut Mas Ardi apa sih yang bikin Mas Ardi dulu itu yakin ketika Mas Ardi mau pilih kerja di desa misalnya, terus dengan jurusan apa sih yang bikin klik di hatinya Mas Ardi ketika kuliah sambil kerja tapi dua-duanya jalan enak gitu loh, beriringan, apa yang bikin klik? Ya, memang jadi sih, memang untungnya saya itu kerja dulu. Jadi waktu kuliah milih jurusannya lebih gampang, gitu ya, lebih gampang gitu. Memang saya cari-cari, memang yang paling enak memang yang paling saya dulu juga belum kurang tahu sebenarnya itu apa sih gitu kan. Cuma akhirnya coba cari-cari, lihat brosurnya, terus kayaknya ini deh yang cocok buat saya gitu. Dan memang kebetulan juga dosennya waktu saya kuliah dulu ya, saat itu memang kebanyakan juga praktisi di bidang pemerintahan. Waktu itu dulu ada yang di Bapeda 2 orang, salah satunya Bu Eni yang sekarang di pertanian itu, kemudian ada Pak Ahmad Riyad yang hukum. Terus mumpunilah dosen-dosennya juga ada yang di Dispenda Pasuruan ya, kalau saya tidak salah dulu itu juga ada juga dosen di sini. Jadi ya itu sih sebenarnya, jadi enak. Jadi teori-teori, materi-materi yang saya dapat dari dosen-dosen itu dari mata kuliah akhirnya bisa saya bawa ke kerjaan saya. Soalnya kan juga dosennya praktisi juga ya Mas. Iya, jadi kan sudah jalan dua-duanya ini antara teori dan praktek.
Ya, terus menurut Mas Ardi, pasti beda ya sekarang suasananya Umsida di zaman 2011 dan sekarang di 2023 pasti beda. Apa sih menurut Mas Ardi yang paling membekas ketika Mas Ardi kuliah di AN? Di AN dulu ya. Suasananya sih sebenarnya dulu, karena memang dulu masih nggak sebanyak sekarang nih kayaknya jumlah mahasiswanya, jadi keakraban kita itu benar-benar kental banget karena anaknya segitu. Jadi enak banget. Sekarang sudah banyak ya. Dulu saya kelas malam kebetulan, jadi sering gitu kalau malam mungkin ya habis dari sini nongkrong sama teman-teman. Dulu di depan itu masih banyak orang jualan, pedagang itu kadang di situ. Nah di situ ya itu sih suasana keakrabannya, sama dosen-dosennya juga. Ya kayak keluarga sebenarnya. Soalnya saking lingkupnya kecil ya, masih jumlahnya sedikit, jadi mungkin dosen juga lebih hafal ya satu persatu dari mahasiswanya. Saya juga masih menangisi itu, soalnya saya kan di 2015 ya, itu masih ada pedagang di depan jualan makanan ya, jadi bisa kayak ada tiba-tiba cancel gitu ya, nggak ada kelas, ya udah di depan saya masih ya. Kalau sekarang sudah bersih ya, masih ada yang sekarang sudah lebih tertata, lebih rapi lah. Gedungnya juga makin tinggi dan makin banyak. Dulu kan masih kuliah di depan. Iya, benar-benar saya masih gitu. Menurut Mas Ardi ya, sampai sekarang ini, hal apa yang Mas Ardi ingat dari mata kuliah atau teori apa yang pernah disampaikan Bapak Ibu dosen yang sampai sekarang itu sama Mas Ardi itu masih dipakai dan terus dikembangkan lebih khususnya lagi di desanya Mas Ardi? Ya, kalau saya sih yang paling mengena itu sebenarnya di perencanaan ya. Perencanaan karena memang kebanyakan terutama di desa itu yang lemah di perencanaannya. Perencanaan itu memang harus ditata benar-benar yang bagus. Kalau dari perencanaan aja sudah nggak ditata bagus, nanti pasti hasil akhirnya nggak akan bagus. Sama yang kedua ini sih saya lebih ke leadership-nya itu mungkin karena kebetulan saya istilahnya kalau desa itu jadi leher ya, penyambung dari kepala desa sama teman-teman di urusan sama di jadi itu harus Iya, soalnya apa-apa kan nggak langsung naik ke kepala dulu, pasti lewat leher baru ke kepala. Kadang yang dari kepala ditekan ke bawah, yang bawah kan ke atas. Iya, sama-sama jadi Oke. Terus menurut Mas Ardi ini ya, apa sih yang bikin Mas Ardi itu senang sama belajar? Kalau belajar administrasi negara ya khususnya, kalau sekarang sih administrasi publik, apa sih yang membuat Mas Ardi itu senang mempelajari mata kuliah yang ada di AN dulu yang sekarang jadi AP? Terus apa juga selain misalnya Mas Ardi dikasih kesempatan buat belajar lagi, apalagi sih yang ingin Mas Ardi dapat di AN ini? Ya, kalau saya suka ya ini sih sebenarnya cerita-cerita dari dosen-dosen terutama yang praktisi itu ya, karena kan mereka lebih paham, lebih familiar dengan apa sih masalah pemerintahan ini, masalah terkait dengan birokrasi macam-macamnya itu. Keduanya memang saya kalau misalkan diberi kesempatan, saya pasti ingin dapat semakin tahun kan ilmu itu kan selalu berkembang. Jadi teori-teori baru itu memang sebenarnya saya butuh iya. Sekarang apa sih sekarang teori dulu kan dasarnya bukan semacam-macam gitu. Biasanya sekarang makin berkembang itu sih sebenarnya. Udah upgrade juga. Ya sekarang sih lebih macam-macam, terus mata kuliahnya kan juga lebih mengikuti zaman sekarang ya Mas ya. Kebutuhan kan. Iya. Terakhir nih, buat apa sih pesan dan kesan Mas Ardi buat adik-adik tingkatnya Mas Ardi nih yang masih kuliah, yang masih mau tugas akhir atau masih di jenjang masih semester 2 lah. Apa menurut Mas Ardi pesan dan kesan yang mau disampaikan Mas Ardi apa? Ya. Untuk teman-teman saya, teman-teman aja ya, sama adik-adik. Untuk teman-teman yang masih di AP sekarang, pesan saya sih
lebih banyakin kegiatan lah, banyak aktivitas, terutama yang terkait dengan channeling. Karena toh mau nggak mau nanti kalau kalian semua sudah lulus dari sini itu pasti kan udah cari kerja macam-macam ya. Kalau kalian semua sudah kenal dengan banyak orang, kumpul dengan banyak orang, itu pasti akan lebih gampang informasi yang masuk ke kalian. Itu sih. Lebih bersosial lagi. Iya, lebih bersosial. Soalnya informasi itu informasi kan juga nggak hanya perlu dari handphone atau dari pengumuman apa-apa, tapi dari by person ke person lain juga penting ya Mas ya. Oke. Mungkin pesan dan kesan dari Mas Ardi itu tadi. Terakhir di podcast ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube AP Unsida TV.